Selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur untuk malam ini kita kembali mengadakan kebaktian doa Rabu. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Dia. Mari kita sembah Dia, kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang menyelamatkan kita. Kita nyanyikan dalamnya kasih-Mu ya Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan Tuhan yang begitu mulia yang menyelamatkan kita. Kita nyanyikan pujian ini, dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, rakyat terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku Kita nyanyikan kembali pujian ini. Kita katakan dengan darah yang tercurah, ampuniku ya Tuhan atas segala dosaku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku menyembah-Mu. Engkau ku sembah ya Tuhan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku menyembah-Mu. Mari kita datang kepadanya, kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kami kembali malam ini ya Tuhan, bisa datang kepada Tuhan untuk beribadah dalam kebaktian doa Rabu. Ya Tuhan, terima kasih, kami mohon Kau memimpin ya Tuhan setiap daripada kami. Setiap daripada kami yang beribadah di rumah masing-masing, Tuhan pimpin kami agar kami bisa fokus ya Tuhan kepada ibadah kami pada malam hari ini. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, kami serahkan hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita akan mengangkat satu pujian kita yang mengatakan, betapa baiknya Engkau ya Tuhan, kasih Tuhan yang tiada berkesudahan. Mari kita puji Dia, kita tinggikan Dia, kita katakan, Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, Hosana, ku tinggikan Dia. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita nyanyikan Jalan Hidup Orang Benar Pasti Diterangi Oleh Cahaya Firman Tuhan. Kiranya pujian ini akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang matahari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terjatuh. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan juga, sebab tangan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan bagi kami menaikkan puji-pujian dan juga doa kami nanti di dalam kebaktian doa ini. Dan pada saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu, membahasnya, berikanlah kami hikmat, ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu. Kami rindu Tuhan, kami dapat sungguh-sungguh menghargai, mengapresiasi harta yang begitu berharga yang Kau berikan bagi kami, yaitu keselamatan kekal dan hubungan yang erat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, orang Kristen biasa mengucapkan salam shalom kepada saudara seiman yang berpapasan. Ya, ucapan ini bukan sekedar sapaan basa-basi saudara, melainkan doa agar saudara itu mengalami shalom dalam hidupnya. Shalom adalah kondisi damai, sejahtera, aman, sentosa, dan bahagia dalam kondisi yang paling puncak. Orang Israel biasa mengucapkan salam ini satu sama lain. Tradisi yang baik ini kita adopsi di dalam komunitas Kristen kita. Apalagi memang salam ini adalah sapaan yang umum di dalam budaya Indonesia. Sapaan resmi pemerintah juga merupakan salam ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu sama dengan shalom, saudara. Mengapa kita mendoakan sesama kita supaya hidup sejahtera? Karena memang hidup sejahtera dan bahagia adalah dambaan setiap orang. Namun demikian, ukuran kesejahteraan dan kebahagiaan itu tidak sama pada setiap orang. Sumber kebahagiaan itu juga sangat beragam. Karena sangat individual sifatnya, sangat pribadi begitu ya. Bagi seorang, bahagia adalah kalau dia mempunyai kekayaan yang melimpah. Orang lain merasa bahagia bila dia dipuja dan dihormati orang. Yang lain lagi, bahagia apabila dia mempunyai jabatan tinggi dan dia mempunyai bawahan yang akan menuruti apapun yang diperintahkannya. Ukuran kebahagiaan atau kesejahteraan juga beragam, saudara. Bagi sebagian orang, bahagia itu sederhana. Asal bisa berduaan dengan orang yang dikasihi, makan Indomie polos saja sudah bahagia, begitu ya. Bagi yang lainnya, bahagia itu kalau dia bisa menikmati makanan di restoran mewah dengan menu yang lengkap dan lezat, ya. Ada orang yang sudah merasa bahagia kalau punya sepeda motor untuk transportasinya kemana-mana. Sementara orang lain merasa motor tidak cukup.
Karena kalau hujan akan kehujanan, minimal mobil bekas yang agak tua juga tidak apa-apa ya. Syukur-syukur bisa punya mobil yang bagus dan nyaman. Sumber dan ukuran kesejahteraan dengan demikian sekali lagi tidak sama pada setiap orang ya. Tetapi itu tadi yang sama adalah bahwa kesejahteraan itu didambakan oleh setiap orang. Tidak terkecuali saudara ya, orang rela bayar harga untuk mendapatkan kebahagiaan ya. Demikian juga orang Kristen juga menambahkan kesejahteraan hidup saudara. Tetapi karena segala sesuatu diukur dengan uang atau harta, maka saya memilih membahasnya dari perumpamaan Yesus tentang harta yang terpendam atau harta terpendam dan mutiara yang yang berharga ya. Maka khotbah ini saya beri judul harta yang paling berharga ya. Dua perumpamaan tadi itu adalah bagian dari 7 perumpamaan Tuhan Yesus di dalam Matius 13 dan keduanya adalah perumpamaan yang paling singkat dari semuanya. Hanya 3 ayat untuk keduanya. Mari kita baca perumpamaan ini saudara. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Saudara, saya akan mulai dengan perumpamaan yang pertama. Perumpamaan ini sangat singkat, jadi saya akan mengisahkan ulang dengan sedikit imajinasi ya, untuk memudahkan kita menangkap makna dari perumpamaan itu. Ada seorang yang sedang berjalan melintasi suatu ladang milik orang lain, milik seseorang ya. Lalu kakinya tersandung oleh sesuatu di tanah. Karena rasa penasaran, dia kemudian menggali sesuatu yang mencuat dari dalam tanah itu. Dan setelah sekian lama menggali, ternyata dia menemukan sebuah peti, dan di dalamnya ternyata terdapat harta karun yang sangat besar nilainya. Dia sangat bersukacita dengan temuannya. Siapa yang tidak senang menemukan sesuatu yang berharga, saudara? Siapapun kita, saya yakin akan bersukacita bila menemukan sesuatu yang bernilai, saudara. Ya, saudara tidak usah harta karun, saudara. Saya menemukan koin 1000 aja di jalan, itu sudah senang, saudara. Ya, mungkin itu sebabnya orang mudah tergoda oleh iming-iming hadiah ketika membeli sesuatu. Ya, toko-toko suka mempromosikan atau supaya barangnya laku. Beli 1 dapat 2, begitu ya. Beli beras dapat minyak goreng. Ya, cara menjual seperti itu selalu ampuh untuk menarik pembeli. Bagi pembeli, membeli barang itu menguntungkan karena ada hadiahnya. Padahal, mana ada toko atau penjual yang mau rugi, saudara. Ya, pasti itu sudah diperhitungkan sedemikian rupa, mereka tidak rugi, ya. Tetapi bagi kita itu suatu keuntungan begitu ya, karena ada hadiahnya tadi. Psikologi ini sama seperti menemukan sesuatu di luar ekspektasi, di luar pengharapan. Sensasinya bukan pada nilai barang yang ditemukan atau diperolehnya, tetapi itu karena sesuatu itu tidak diperkirakannya, begitu ya. Sesuatu yang lebih dari pengharapannya. Perhatikan, temuan harta karun sama seperti mendapatkan hadiah. Pasti akan mendatangkan sukacita karena itu sesuatu yang melebihi pengharapannya. Tidak disangka-sangka, tidak dipikirkannya. Saudara bayangkan, dia lagi jalan ternyata terantuk oleh harta karun yang sangat bernilai, begitu ya. Betapa besar sukacita karena dia tidak sangka, ya, tidak memperkirakan, dia melebihi pengharapannya. Kembali pada perumpamaan kita, dikatakan karena sukacitanya orang itu pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara, ada beberapa orang penafsir mengatakan penemu harta ini tidak etis, saudara, dan sama saja dia menjarah harta pemilik ladang ini. Tetapi sebetulnya dia tidak bisa dikatakan menjarah milik si pemilik ladang, saudara, karena dia memendam kembali harta itu, dia tidak mengambil, ya. Dia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Nah, saudara, kalau harta karun itu milik si empunya ladang, bukankah dia akan menggalinya dan mengambilnya lebih dulu sebelum menyerahkan ladangnya kepada pembeli itu? Ya,
faktanya dia tidak mengambilnya. Berarti harta karun itu memang tidak ada pemiliknya, saudara. Jadi tidak bisa dikatakan dia tidak etis atau dia menjara, karena memang harta karun itu tidak ada pemiliknya. Ya, yang pasti, saudara, orang itu telah berkorban untuk mendapatkan harta karun itu. Dia bayar harga untuk mendapatkannya. Dia bahkan menyerahkan semua yang dimilikinya, di rumahnya, barang-barang berharganya, tabungannya, semua dia lepaskan, dia serahkan supaya dia bisa membeli ladang itu, begitu ya. Nah, perumpamaan yang kedua, saudara, mirip dengan yang pertama. Kalau ini mengenai pedagang, seorang pedagang mutiara, ya. Perumpamaan ini berbicara mengenai batu permata yang sangat berharga. Saudara, mungkin bagi kita pada zaman ini mutiara itu tidak terlalu berharga, begitu ya, tidak berharga dibandingkan berlian atau batu permata lain seperti safir, rubi dan sebagainya, begitu ya. Tetapi pada zaman Perjanjian Baru, mutiara itu adalah permata yang sangat mahal, saudara, ya. Mutiara juga tidak mudah diperoleh. Para pemburu mutiara itu harus menyelam belasan meter untuk mengambil kerang-kerang yang mungkin mengandung mutiara. Mungkin, saudara, belum tentu ya. Dari puluhan atau bahkan mungkin ratusan karang yang diambilnya, mungkin dia tidak menemukan banyak mutiara di dalamnya, begitu ya. Kalaupun dia menemukan mutiara di situ, belum tentu bentuk atau warnanya itu sempurna, belum tentu bagus, belum tentu berharga, begitu ya. Berharga, tetapi belum tentu harga yang mahal sekali, begitu. Nah, saudara, semua batu permata itu harus diolah, ya, berlian, safir dan sebagainya itu harus diolah dan digosok untuk menampilkan keindahannya. Nah, mutiara satu-satunya permata yang tidak dapat diolah dan harus diterima apa adanya dari alam, ya. Jadi untuk mendapatkan mutiara yang benar-benar indah dan sempurna baik bentuk dan warnanya sangat sulit sekali, saudara. Nah, bayangkan pedagang ini sudah biasa membeli dan menjual mutiara yang indah dan sempurna, begitu ya. Nah, sekian lama, semakin lama dia menjalani profesinya, dia akan menjadi semakin pemilih, ya. Pemilih maksudnya, jadi matanya itu semakin jeli melihat mutiara yang sempurna. Dia tidak lagi berminat pada mutiara yang biasa-biasa saja. Paling-paling dia beli, dia jual, begitu, itu sebagai barang dagangan, begitu ya. Dia tidak menghargainya, begitu. Tetapi dia semakin lama mendambakan atau mencari mutiara-mutiara yang betul-betul indah. Kalau dia menemukan mutiara yang indah, dia akan berusaha untuk mendapatkannya, membelinya, dia jual dia keluarkan tabungannya dan sebagainya untuk dapat membelinya. Belum tentu barang itu dia jual, saudara. Mungkin itu untuk koleksinya, untuk simpanannya, begitu ya. Nanti kalau dia dapatkan yang lebih bagus lagi, maka ini dia jual, dia gantikan, begitu ya. Jadi ini lebih pada penghargaan bagi dirinya pribadi, bukan sebagai barang dagangannya, begitu ya. Ini orang yang semakin dia menghargai sesuatu, dia akan melakukan seperti itu. Nah, pedagang ini dia terus-menerus mencari mutiara yang paling indah dan sempurna. Perumpamaan kita mengatakan ketika dia menemukan mutiara yang paling indah itu, dia jual semua miliknya. Mutiara-mutiara yang ada, koleksi-koleksinya, tabungannya, mungkin rumahnya dan sebagainya, saudara, dia jual untuk mendapatkan mutiara yang sangat indah itu, ya. Mutiara itu yang paling berharga bagi dia. Kedua perumpamaan ini berbicara hal kerajaan sorga, saudara, atau hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah harta yang paling berharga yang dapat diperoleh manusia. Ini adalah Injil, yaitu keselamatan di dalam penebusan Yesus Kristus, yang oleh penebusan itu manusia beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, Filipi 3 ayat 5 sampai 9, Paulus mengatakan ini, ya saudara. Dia disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dia berasal dari bangsa Israel asli, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya, kelompok yang paling tinggi di dalam menerapkan hukum Taurat, ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Kristen. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara perhatikan ayat 5 dan 6, Paulus sedang berbicara tentang dirinya, saudara. Dikatakan dia adalah orang Yahudi yang sempurna menurut ketentuan hukum Taurat. Dia disunat pada usia 8 hari, tepat seperti diperintahkan Tuhan dalam Taurat. Dia berdarah Yahudi asli, bukan campuran. Ya, dia juga bukan orang Yahudi biasa, melainkan seorang Farisi, ahli Taurat. Dan sebagai ahli Taurat pun, dia juga bukan belajar dari sembarang rabi, tetapi dia belajar dari rabi yang paling terkemuka pada saat itu, yaitu Gamaliel. Ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, saudara. Nah, karena ketaatan yang sempurna terhadap Taurat, itulah dia kemudian menjadi penganiaya jemaat Kristen. Ya, karena bagi Paulus Taurat adalah harta yang paling berharga yang harus dipegang dan dijaganya dengan sepenuh hati. Dan menurut ajaran menuruti ajaran kaum Farisi, maka Paulus juga menganggap Yesus hanyalah seorang kriminal, penipu dan penyesat umat Yahudi. Maka dia membenci Yesus dan semua pengikutnya. Paulus menganggap Yesus dan orang Kristen itu penyesat dan dapat merusak hartanya yang berharga itu, yaitu Taurat. Ya, tetapi saudara, setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus di jalan menuju kota Damsyik, Paulus kemudian mengenal Kristus, dan pengenalan itu adalah seperti penemuan harta yang terpendam atau penemuan mutiara yang sangat berharga dalam perumpamaan Matius 13 tadi. Ya. Jadi dikatakan di ayat 7 dan 8, saudara, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini persis seperti perumpamaan tadi, saudara. Untuk memperoleh Kristus, memperoleh harta yang paling berharga itu, ya, Paulus rela melepaskan semua hartanya, ya, yaitu apa hartanya itu? Kebanggaan-kebanggaan yang tadi disebutkan di ayat 5 dan 6, kebanggaan sebagai Yahudi asli, sebagai ahli Taurat yang sangat taat, ya. Semua hal yang dulu menjadi kebanggaan sekarang menjadi tidak berarti, menjadi sampah bagi dia, ya. Yang dulu merupakan kelebihan kebanggaannya, yang kelebihan yang dibanggakannya, yang membuatnya lebih hebat daripada orang lain, sekarang dianggapnya justru sesuatu yang merugikan karena dia pernah menjadi bagian dari kebodohan itu, ya. Saudara, sekali lagi, Paulus rela melepaskan semua hartanya itu supaya dia memperoleh harta yang paling berharga, yaitu Kristus. Ya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Pengenalan akan Kristus lebih berharga dari semua harta yang pernah dimilikinya. Ya, nah, saudara perhatikan, orang tidak bisa mendapatkan semua yang berharga sekehendak hatinya, ya. Kalau memilih yang satu, yang lain harus dilepaskan. Dia tidak bisa ambil kedua-duanya, begitu saudara, ya. Seberapa kaya pun seseorang, dia tidak bisa membeli semua yang dia mau. Saudara ingat kebun anggur Nabot, ya, kisah di dalam Raja-Raja 2, saudara. Saudara, meskipun Ahab Raja Israel, dia punya kuasa, dia punya harta, dia tidak bisa membeli kebun anggur Nabot. Karena Nabot tidak mau menjualnya, ya. Jadi meskipun Nabot semiskin-miskinnya Nabot, kalau dia tidak mau menjualnya, Ahab tidak bisa membelinya. Karena itu Isabel kemudian mengatur pembunuhan Nabot supaya dia bisa merebut kebun anggur itu, ya. Nah, saudara perhatikan gambar yang ada. Ini rumah ada di tengah jalan tol, saudara. Ini terjadi di Tiongkok, ya.
pemilik rumah itu menolak digusur, dia tidak mau dibayar ganti rugi seberapapun begitu ya, sehingga akhirnya pemerintah Tiongkok mengalah dan membuat jalan tolnya itu jadi bercabang dua seperti itu begitu ya, karena memang pemilik rumah itu tidak mau menjual rumahnya. Jadi seberapa kaya pun seseorang, dia tidak bisa mau memiliki semuanya begitu ya. Dia harus melepaskan yang satu untuk mendapatkan yang dianggapnya paling berharga ya. Perumpamaan Matius 13 tadi mengatakan, ketika kita mau mendapatkan harta terpendam atau permata yang sangat berharga itu, kita harus merelakan milik kita sebelumnya. Di dalam perumpamaan itu memang digambarkan kedua orang itu harus menjual seluruh miliknya. Kalau tidak, dia tidak bisa memberi harta yang ditemukannya itu, ya. Tetapi makna sebenarnya adalah seorang yang mau mendapatkan kerajaan Allah tidak bisa tetap mempertahankan manusia lamanya. Karena manusia lama itu bersifat duniawi, tidak cocok dengan kehidupan kerajaan Allah, ya. Manusia lama adalah keinginan daging ya. Nah, ini adalah keinginan daging yang berlawanan dengan keinginan roh yang selalu dipertentangkan Paulus, saudara. Keinginan daging itu adalah karakter lama kita yang berdosa, tidak bisa tinggal di dalam kerajaan Allah, tidak match, tidak cocok ya. Kedua perumpamaan Matius 13 tadi berbicara tentang kerajaan Allah, tentu saja ini utamanya berbicara tentang keselamatan kekal yang telah menjadi bagian pusaka saudara dan saya sebagai orang percaya ya. Tetapi saudara, kerajaan Allah bukan situasi yang baru akan kita masuki di dalam kekekalan saja, melainkan sudah digenapi sejak Yesus Kristus datang pertama kali 2000 tahun yang lalu, dan kita sudah berada di dalamnya sekarang ini. Berkat-berkat kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita sejak kita menjadi Kristen. Kita sudah mendapatkan berkat rohani, yakni terbukanya relasi kita dengan Allah Tritunggal ya. Kita dapat menikmati persekutuan dengan Allah setiap saat dimanapun juga. Kita juga menerima berkat jasmani, yaitu berkat kehidupan. Nah, saudara, berkat kehidupan ini, yaitu berkat-berkat materi, kesehatan, dan segala kebutuhan hidup yang layak ya, sebetulnya bukan hanya diberikan kepada kita, itu juga diberikan kepada semua umat manusia ya. Dia kenal Tuhan atau tidak, dia orang percaya atau bukan, begitu ya. Berkat ini sama diberikan kepada semua umat manusia. Materinya sama, hujannya sama, sandang pangannya semua sama ya. Tetapi kesejahteraannya beda, saudara. Kebahagiaan kita berbeda dengan kebahagiaan orang dunia. Orang dunia tidak pernah bisa benar-benar merasa bahagia dan sejahtera karena jiwa yang tidak utuh. Karena keterpisahannya dengan Allah, ada kekosongan di dalam jiwanya. Dia selalu mencari cara untuk memuaskan jiwanya, tetapi hatinya selalu merasa hampa. Jiwa orang fasik seperti orang yang haus, tetapi tidak ada air yang dapat memuaskan dahaganya. Karena sebetulnya jiwa yang dahaga itu hanya dapat dipuaskan di dalam Tuhan. Berbeda dengan orang fasik, saudara, kita orang percaya menerima berkat dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Apakah kita menerima banyak sehingga berlebihan, ataukah kita menerima hanya sedikit, hanya pas-pasan untuk bertahan hidup begitu ya? Kita tetap mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Hati yang mengucap syukur tidak pernah merasa kekurangan. Dalam kekurangan jasmani pun jiwa kita dipuaskan oleh keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, Tuhan selalu memuaskan hati dan jiwa kita. Yesaya 58 ayat 11, Tuhan mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara, firman Tuhan ini adalah janji bahwa di tanah kering sekalipun, di mana hasil ladang tidak bisa maksimal, Tuhan akan memuaskan jiwa kita. Kita mungkin mengalami kesulitan hidup, penghasilan tidak mencukupi, ada sakit penyakit, ada kesedihan, atau pergumulan dalam kondisi yang menyesakkan. Tetapi jiwa kita tidak menjadi kering.
Roh Kudus akan menghibur kita dan memberi kekuatan serta hikmat untuk senantiasa berpaling kepada Allah. Saudara, mengetahui bahwa Allah akan menopang dan memelihara hidup kita, itu membuat jiwa kita tenang dan tidak merasa khawatir, ya. Seburuk apapun keadaan kita, selalu ada pengharapan, akan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada hari esok yang penuh harapan. Saudara, hal apa yang paling menakutkan dari kondisi yang menekan dan menyesakkan, ya, atau dari kesulitan hidup dan penderitaan? Yang paling menakutkan adalah tiadanya harapan. Kita bisa keluar dari kesulitan dan penderitaan itu. Kalau tidak ada harapan, saudara, maka itu akan, penderitaan itu betul-betul akan menekan kita dan membuat kita menjadi gila, begitu ya, saudara ya. Nah, saudara, ketika saat ini ya, ketika pandemi COVID-19 melanda dunia sehingga membuat jutaan orang meninggal, ekonomi lumpuh, sementara kehidupan terus harus dipenuhi, kebutuhan hidup harus terus dipenuhi, begitu ya. Orang seperti menemui jalan buntu, tidak ada jalan keluar. Saudara, bagi orang fasik, kondisi tidak ada harapan ini itu bisa dilawan dengan sikap optimis, begitu ya. Dia optimis saja, pasti ini bisa, badai pasti berlalu, begitu ya. Hadapi dengan tenang, ya. Saudara, tetapi bagaimana tenang, begitu ya. Saudara, sebetulnya walaupun kita bisa membangun sikap optimisme itu, tetap saja di dalam lubuk hati kita, ya, di dalam lubuk hati orang fasik itu, bukan kita ya, di dalam lubuk hatinya dia merasakan ketakutan yang dalam. Bagaimana kalau saya tidak berhasil melewati keadaan sulit ini, begitu ya. Saudara, bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh beriman, ya, penyakit semacam COVID itu tidak akan membuat hati kita takut sedemikian rupa. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Dan pengharapan itu adalah seperti siraman dari mata air yang tidak pernah mengecewakan. Seperti dikatakan Yesaya 54 tadi, saudara. Tuhan akan memuaskan jiwa saudara dan saya, sekalipun kita berada dalam kondisi kekeringan secara jasmani, saudara. Ya, saudara, Mazmur Daud yang menurut saya adalah Mazmur yang paling indah, Mazmur 23, saya bacakan saudara sampai ayat keempat. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, Mazmur ini ditulis Daud berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Daud tidak selamanya hidup dalam damai sejahtera. Bahkan dapat dikatakan sebagian besar hidupnya itu dijalani dalam peperangan, saudara. Bukan hanya perang dengan bangsa-bangsa Kanaan yang memang selalu merongrong ketenangan hidup bangsa Israel, ya. Tetapi Daud juga dimusuhi oleh bangsanya sendiri, ya. Ini akibat kebencian Saul yang dengki terhadap Daud, begitu ya. Bahkan Daud juga pernah dikhianati oleh anak kandungnya sendiri, Absalom, yang memberontak bahkan mau membunuhnya, ya. Nah, di dalam semua tekanan dan penderitaan itu, Daud bisa menuliskan Mazmur yang sangat meneguhkan iman ini. Kenapa, saudara? Karena jiwanya senantiasa dipuaskan oleh relasinya yang intim dengan Tuhan. Ketika dia menghadapi kesulitan hidup, pikirannya tidak fokus pada kesulitan yang dihadapinya, melainkan diarahkannya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Tuhanlah gunung batu perlindungannya. Tuhan Tuhan penolongnya, sumber kekuatannya, ya. Tuhan tidak pernah mengecewakan jiwa yang mencari Dia, ya. Tuhan akan memberikan kepuasan dan kelegaan kepada orang-orang yang mencari Dia. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapapun dia,
Carilah Tuhan ketika kita mengalami kesulitan, penderitaan, atau apapun juga. Dan kita tidak fokus pada penderitaan itu, saudara. Tuhanlah harta kita yang paling berharga. Dialah kebahagiaan dan kesejahteraan kita yang sejati. Kesejahteraan atau kebahagiaan sejati itu hanya kita temukan di dalam Tuhan, ya. Dan untuk mendapatkannya, ya, kita harus melepaskan harta yang bagi kita harta, saudara, yaitu ego, keakuan kita, ya. Untuk mendapatkan harta yang berharga itu, kita harus melepaskan ego itu, mengalihkan fokus hidup yang berpusat kepada diri sendiri, menggantikannya menjadi hidup yang berpusat kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hikmat dan kekuatan daripadamu boleh mengingatkan kami senantiasa bahwa Engkaulah harta yang paling berharga, yang sesungguhnya kami butuhkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kami. Biarlah kami senantiasa berpaling kepadamu, kami senantiasa menjadikan Engkau pusat hidup kami, dan kami senantiasa fokus kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membawa doa-doa kita kepada Tuhan pada malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita nyanyikan pujian yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya pasti disediakan bagi kita, ku diangkat dan dipulihkan. Kita nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat kita. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman Tuhan karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama kita katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita nyanyikan, ku aman karena kau menjaga Tuhan. Kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak Ibu, kita akan membawa doa syafaat kita pada malam hari ini. Kita akan membawa dua pokok doa kita. Yang pertama, mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menjaga perekonomian bangsa Indonesia. Kita juga doakan agar kondisi perekonomian kita dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia dapat terjaga. Kita mohon Tuhan memimpin dan menjaga bangsa kita.
Mari kita berdoa, kita bersatu hati dalam doa kita pada malam hari ini. Bapa kami di surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa doa syafaat kami ya Tuhan kepada Tuhan pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau menjaga perekonomian bangsa kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang masih belum berakhir, Tuhan begitu menjaga kami. Tuhan memimpin bangsa kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, untuk penampang tangan Tuhan yang begitu menjaga bangsa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan juga menopang, tangan Tuhan menjaga untuk segenap seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya Tuhan, sehingga semua masyarakat dapat menikmati ya Tuhan perekonomian bangsa kami, semuanya dapat terjaga ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa kepada bangsa kami. Kami berdoa tangan Tuhan juga memimpin bangsa kami, memberikan hikmat kepada pemerintahan kami, kepada presiden dan wakil presiden kami, dalam setiap kebijakan, dalam setiap keputusan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami serahkan perekonomian bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, doa pokok kita yang kedua, kita berdoa untuk gereja kita. Kita berdoa untuk program Kobar yang terus diadakan sampai pada hari ini. Kita berdoa untuk setiap jemaat kita, untuk setiap jemaat gereja GKI Pangkal Pinang, agar jemaat dapat bersemangat mau belajar, mau bertumbuh bersama dalam mengikuti Kobar. Kita juga berdoa untuk KW Jumat ini yang akan diadakan. Untuk kita berdoa untuk pendalaman Alkitab, untuk PA yang juga akan diadakan. Kita berdoa untuk setiap para ibu-ibu dapat mempersiapkan diri. Kita juga berdoa agar Tuhan menjaga setiap jemaat yang datang pada Jumat ini. Kita mohon kiranya tangan Tuhan terus memimpin dan menjaga kita. Mari kita berdoa untuk Kobar. Kita juga berdoa untuk komisi wanita yang akan diadakan pada Jumat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja GKI Pangkal Pinang. Kami berdoa ya Tuhan untuk program Kobar ya Tuhan. Kami bersyukur program Kobar ini ya Tuhan masih terus diadakan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk program ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat, pimpin setiap kami ya Tuhan. Bantu setiap kami, berikan semangat pada kami ya Tuhan, agar kami mau belajar, mau bertumbuh bersama ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat ya Tuhan dapat memiliki kerinduan ya Tuhan untuk dapat mengikuti Kobar ini ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, untuk setiap hamba Tuhan yang mempersiapkan ya Tuhan materi dalam Kobar ini. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan hikmat kepada mereka, dan juga kesehatan ya Tuhan kepada gembala dan kepada setiap hamba Tuhan yang di gereja kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk komisi wanita ya Tuhan yang akan diadakan pada Jumat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, komisi wanita dapat kembali diadakan di gereja kami secara tatap muka. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya tangan Tuhan terus menyertai, terus melindungi, pimpin setiap ibu-ibu yang datang ya Tuhan. Lindungi kami ya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap kami ibu-ibu dapat mempersiapkan diri kami ya Tuhan, agar kami ya Tuhan ketika masuk dalam pendalaman Alkitab, kami bisa semakin lebih mengerti, semakin lebih bertumbuh ya Tuhan, agar kami semakin mengenal Tuhan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan program Kobar kami dalam gerejamu ya Tuhan, dan juga komisi wanita ini ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan terus memimpin dan menyertai gereja kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Saudara sekalian, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa segala pergumulan, kesulitan, kesesakan kita. Kita mohon Tuhan melegakan kita. Mari masing-masing pribadi berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kebaktian doa, untuk nyanyian-nyanyian yang kami naikkan, dan juga untuk doa ini. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami, legakan kami ya Tuhan dari kesesakan kami. Lindungi kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Saudara sekalian, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih yang penuh rahmat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus senantiasa memberkati kehidupan kita, memberikan kita hikmat, kekuatan untuk selalu berada di dalam firman-Nya. Allah Tritunggal memberikan kita sukacita dan damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan saat teduh saudara sekalian, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati.